فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Awaiqut Talab karya Syekh Abdul Salam Ibn Barjas rahimahullah. Sekarang kita berada pada halaman 33. Al-A'iq As-Sadis, masih pembahasan seputar bahayanya al-ujub wal kibar wal ghurur. Bahayanya seseorang merasa bangga dengan dirinya dan merasa hebat, tidak ada yang di atasnya, atau meremehkan orang lain serta menolak kebenaran. Qala al-mu'allif asbahullah wa fis sahihain, dan di dalam sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu murajjilun ra'sah yakhtalu fi mashyatihi id khasafa Allah bihi fa huwa yatajaljalu fil ard ila yaumil qiyamah. Allahul musta'an. Lihat, ngeri sekali. Dan di dalam sahihain dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala ada salah seorang berjalan dengan menggunakan pakaian yang dia merasa bangga terhadap dirinya. Hullah itu sejenis pakaian ya, sejenis pakaian yang dia pakai, kemudian dia merasa bangga terhadap dirinya. Murajjilun ra'sah, dalam keadaan sisiran rambutnya. Kemudian dia berjalan dalam keadaan sombong dan angkuh. Tiba-tiba Allah Ta'ala tenggelamkan dia ke dalam bumi. Kemudian dia terjal-jalu, meronta-ronta di dalam bumi tersebut sampai hari kiamat. Sebabnya sombong. Jadi kalau berjalan biasa aja. Nah, jangan menampilkan seakan-akan dia orang yang berkuasa, jalannya sombong congkak, tambah lagi menolak kebenaran. Paham ya? Menolak kebenaran, menolak nasihat lagi. Nah, tambah parah lagi kalau itu ya. Jadi berjalannya biasa, jalan santai, tenang, tidak merasa dia penguasa daratan misalkan. Nah, barakallahu fi, kemudian ada orang lain lewat ditabrak juga misalkan. Biasa aja, santai aja. Nah, lihat ini ancamannya. Tiba-tiba Allah telah tenggelamkan dia ke dalam bumi. Dia meronta-ronta sampai hari kiamat. Waliyadzubillah. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah, afdalul asya' at-tazayyud minal ilm. Berkata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, termasuk perkara yang paling afdal adalah seseorang itu berusaha untuk menambahkan untuk dirinya ilmu. Jadi mencari ilmu, memperbanyak ilmu. Jangan merasa cukup dengan ilmu yang dia miliki. Belajar sebentar kemudian cukup sudah, enggak perlu lagi. Jangan. Mencari ilmu itu sampai mati, sampai meninggal dunia. Kenapa? Fa innahu man iktasara 'ala ma ya'lamuhu fa dhannahu kafiyan istabadda li ra'yihi fa sara ta'dhimuhu li nafsihi mani'an min al-istifadah. Allahul musta'an. Dikarenakan kalau orang itu mencukupkan diri, iktasara, mencukupkan diri dengan ilmu yang apa dia miliki. Paham ya? Maksudnya dia enggak belajar lagi, enggak menambah ilmu lagi, mencukupkan dengan apa yang dia ketahui. Kemudian dia mengira sudah cukup. Baru belajar sebentar mengira dia sudah cukup. Akhirnya dia lebih mengedepankan akalnya. Maka menjadilah pengagungan dia terhadap diri, merasa dirinya agung, besar, punya ilmu banyak, sebagai penghalang untuk mendapatkan faedah. Jadi jangan pernah merasa hebat, kemudian dinasihati yang lain ngayel, enggak mau nerima nasihat, jangan. Kalau nasihat dari Al-Qur'an Sunnah sami'na wa ta'na. Kalau mendapatkan arahan bimbingan para ulama Al-Sunnah sami'na wa ta'na. Kalau kita mendapatkan faedah dari saudaranya, jazakallahu khairan. Tapi kalau sudah merasa sombong, merasa ilmunya sudah paling banyak, enggak mau lagi barakallahu fiikum belajar, salah.
Karena orang yang mengajarkan ilmu saja itu masih belajar loh ya. Jadi orang yang mengajarkan ilmu itu bukan diam, dia masih belajar lagi. Jadi dia ingin mengajarkan ilmu, dia masih mengulang pelajaran lagi. Yang mau diajarkan dia ulang kembali, sehingga dia menelaah kembali, mengecek kembali, kemudian mengulangi pelajaran yang dulu pernah dia pelajari. Jadi jangan sampai mengira kalau udah bisa ngajar nggak belajar, tetap belajar. Qala ghaira anna iktisar ar-rajul 'ala ilmihi idza ma zajahu naw'u ru'yatin lin-nafs habasa an idrakis shawab, na'udzubillahi min dzalik, Allahul musta'an. Lihat ini. Nah, hanya saja kalau seseorang itu mencukupkan diri, seseorang mencukupkan diri terhadap apa yang dia miliki berupa ilmu, barakallahu fiik, apabila campur lagi dengan sejenis semacam bangga terhadap dirinya, sudah mencukupkan ilmu dengan sedikit, ya, ilmu yang dia miliki, kemudian campur lagi dengan apa? Merasa bangga terhadap dirinya, maka dia akan terhalang-halangi dari apa? Mengetahui kebenaran, na'udzubillah min dzalik. Paham ya? Sudah kami jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalam Al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani. Al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, beliau punya kalam bagus sekali. Jadi seseorang itu kalau gurunya banyak itu nggak salah. Misalkan dia punya guru Syekh Fulan, Syekh Alan, Ustadz Fulan, Ustadz Alan, selama masih lingkupan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena mengambil ilmu ya pastikan dari Ahlus Sunnah, jangan dari campur baur ya. Kemudian apa kata beliau? Innaka la ta'rif khata'a mu'allimik hatta tujalisa ghairah. Hatta tujalisa ghairah. Artinya kamu tidak akan pernah tahu kesalahan gurumu sampai kamu duduk dengan guru yang lain. Paham ya? Yang namanya guru itu kan enggak selamanya hebat. Bahkan kadang orang yang menyampaikan ilmu itu pemahamannya di bawah daripada orang yang disampaikan. Sebagaimana hadis yang sahih yang sering antum dengar itu ya. Rubba muballighin au aminas sami'. Bisa jadi orang yang disampaikan ilmu itu dia lebih paham daripada yang mendengar langsung ilmu tersebut. Maksudnya daripada yang menyampaikan, orang yang disampaikan lebih paham. Itu mungkin nggak terjadi? Mungkin aja. Mungkin ini orang-orang yang belajar ini orang udah lama, senior, udah bertahun-tahun, yang ngajarkan ilmu baru-baru mengajarkan. Bisa jadi dia yang menyampaikan ini pemahamannya di bawahnya. Itu terjadi. Makanya sombong itu nggak boleh. Paham ya? Sombong, congkak, merasa hebat. Kemudian apa yang lainnya dianggap levelnya di bawahnya semuanya, kemudian menolak kebenaran, Allahul musta'an. Jangan. Nah, barakallahu fiik. Jadi kita akan tahu kesalahan seorang guru itu kadangkala ketika dia mendapatkan faedah dari guru yang lain. Bukan mencari kesalahan guru loh ya. Maksudnya kadangkala seorang guru itu kan mungkin menyampaikan sesuai dengan kapasitasnya kan. Tapi guru yang lain punya penyampaian yang lain yang bisa jadi dia lebih berilmu, lebih faqih. Makanya kadangkala orang yang disampaikan ilmu dia malah lebih paham daripada yang menyampaikan. Jadi pahami, makanya perlu namanya ta'awun, saling menolong, saling membantu, saling mengingatkan. Nah, bukan saling mengumpulkan kesalahan. Nah, kita lihat sini, wa sadaqa Aliyun ibn Thabit hina maqal, dan sungguh telah benar perkataan Ali bin Thabit ketika beliau mengatakan al-ilmu afatahu al-ijab wal ghadabu wal malu afatahu tabdhir wan nahbu. Artinya ilmu itu yang merusaknya adalah ijab, merasa bangga diri, wal ghadab, dan marah. Sedangkan harta yang merusaknya adalah tabdzir, menghambur-hamburkan harta, wan nahab, dan juga menghilangkan atau mencuri atau mengambil harta. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Nah, ini sekedar pantun yang berisikan syahidnya mana ijab. Kalau udah bangga diri, merasa hebat dirinya, udah enggak usah nanya. Biasanya ngayal dinasihati. Dan dia merasa salah, itu udah bagus. Tapi dia ketika sudah salah, karena yang menasihati santrinya, dia merasa gengsi. Ya, wah ini baru santrinya udah ngasih tahu ustadznya, gengsi dia. Akhirnya nggak terima nasihat, itu salah. Walaupun dia itu santrinya, walaupun dia itu muridnya, walaupun levelnya di bawahnya, kalau kebenaran cukup antum ucapan jazakallahu khairan. Semoga kritikan yang membangun ini kita benahi, selesai. Terima aja sudah. Paham ya? Itu tidak akan mengurangi harga dirinya. Tidak akan mengurangi kehormatan seorang guru ketika menerima kebenaran. Qala Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, yanbaghi lil alim an yad'a turab ala ra'sihi tawadu'an lillah. Lihat ini. Selayaknya bagi seorang alim untuk meletakkan tanah di atas kepalanya sebagai bentuk tawadhu kepada Allah Taala. Maksudnya rendah. Ibaratnya kalau dalam bahasa Indonesia itu semakin berisi semakin merunduk. Dalam artian seperti itu.
bukan malah semakin sombong, semakin nampak congkak, semakin bangkang, jangan. Wa qalu, mereka mengatakan al-mutawaddi' min thulabil ilm aktsar ilman, kama anna al-makan al-munkhafid aktsar al-baqa' ma'an. Orang yang tawadhu dari kalangan pencari ilmu itu dikatakan lebih banyak ilmunya. Sebagaimana tempat yang rendah itu biasanya tempat yang paling banyak menampung air. Ya enggak? Jadi walaupun levelnya thalabul ilm, baru dia pelajar, ya, tapi dia tawadhu, itu bisa dikatakan ilmunya banyak dibandingkan seorang alim yang sombong. Paham ya? Yang merendahkan bawahannya, dinasihati malah ngeyel, mencari alasan, banyak gaya, banyak acting. Allahul musta'an. Naam. Wa qila li Hakim, man ni'mah allati la yuhsad 'alaiha sahibuha? Qala tawadhu'. Qila lahu ma mal bala alladhi la yurham 'alaihi sahibuh? Qala al-ujb. Artinya barakallahu fiik, apa kenikmatan yang pemiliknya itu tidak dihasadi? Jadi orang itu kalau punya kenikmatan itu pemiliknya enggak ada yang hasad. At-tawadhu'. Kenapa enggak ada yang hasad? Karena tawadhu' itu muncul dari diri seseorang. Mau dihasati bagaimana? Ya, kalau orang enggak mengusahakan, enggak mengupayakan, enggak bisa tawadhu' dia. Kemudian katakan lagi, apa ujian bala yang pemiliknya itu tidak dirahmati, tidak sayangi? Al-ujbu, bangga diri. Paham ya? Orang kalau punya sifat bangga diri, ujian atau bukan itu? Ujian. Dan orang enggak disukai. Enggak disukai, ya kan? Nah, dia bangga diri seakan-akan dia paling hebat, ya. Sudah tahu salah, enggak ngaku salah, kemudian enggak merasa bersalah lagi. Allahul musta'an. Seharusnya kalau dia itu punya kesalahan, diingatkan, ya akhi ittaqillah, ini salah ya akhi, ini perkara mungkar, perkara haram, perkara syirik, perkara bid'ah, dan jauh, dan tahu itu kesalahan. Cukup dia mengatakan jazakallahu khairan, insyaallah kami akan mengubahnya dan kami bertaubat kepada Allah Ta'ala dan kami akan memperbaikinya. Selesai. Jangan malah ngayal gitu loh. Sudah tahu perkara mungkar, perkara syirik malah ngayal, dan tahu perkara kemaksiatan, perkara bid'ah malah ngayal. Allahul musta'an. Dikit lagi, halaman 34, falyahdhar talib min hadhihi sifatadz dzamimah allati yamqutuha Allah wa yamqutuha al-mu'minun. Maka seorang pelajar hendaknya berhati-hati dari sifat yang tercela dan hina ini, yang Allah Ta'ala murka terhadapnya dan orang yang beriman pun murka terhadapnya. Fa inna man tawadha'a lillah rafa'ah. Dikarenakan barang siapa yang tawadhu karena Allah, niscaya Allah Ta'ala akan angkat derajatnya, akan angkat kedudukannya. Wa didduhu, dan lawannya man lam yatawadhu' lillah safal. Artinya apa? Dan barang siapa yang tidak mau tawadhu karena Allah, tidak mau tunduk terhadap kebenaran, tidak mau tunduk terhadap nasihat, niscaya dia akan rendah dan hina. Allah Ta'ala akan merendahkan dan menghinakan orang tersebut. Dikit lagi, wa idza hadatsathu nafsuhu bi syai'in min dzalik falyadhkur ma'alahu wa masirah. Dan apabila muncul pada dirinya sesuatu hal tersebut, bangga diri, segera ingat tempat kembali dan juga tempat akhirnya. Falya'lam anna hunaka man huwa asghar minhu sinnan wa akbar minhu ilman. Penting ini. Jadi kalau merasa dirinya bangga, kelihatan ilmu udah banyak, sadar ternyata apa? Di sana itu ada yang usianya lebih muda dan lebih banyak ilmunya. Nah, ada yang usianya lebih muda, paham ya? Tapi ilmunya lebih banyak. Ada nggak seperti itu? Ada. Makanya dia apa yang mau sombongkan? Maksudnya kalau kita merasa diri kita dah masya Allah banyak ilmunya, sadar di sana itu ternyata masih ada yang lebih muda dan ilmu lebih banyak itu loh. Sehingga terdorong apa? Terdorong untuk kita tawadhu. Oh, ternyata ada juga lebih berilmu ya. Seperti itu. Mafhum insyaallah. Nah, pentingnya kita mengoreksi diri kita, jangan sombong terhadap ilmu yang kita miliki. Seberapa banyaknya ilmu yang kita miliki? Apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an Karim? Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu masih ada yang berilmu lagi. Kemudian berkata Allah Ta'ala, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Nasallaha as-salamata wal afiyah. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menghilangkan dari kita semuanya sifat-sifat tercela seperti al-ujub dan juga yang semisalnya. Walhamdulillah rabbil alamin.